Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 meranggotakan saya Sri Lestari NPM 64 sebagai moderator dan teman saya Maisa BR Sembiring, Sulaiman, Fadila Ananda, Ahmad Rizky, Fitri Permatasari dan Dwi Palupi. Kami akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud konstitusi, apa perbedaan UUD dan UU, konstitusi menurut para ahli, beberapa kali UUD revisi, dan negara persemakmuran. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fitri. Baik, sebelumnya saya akan memperbaiki nama saya Fitri Kumala dengan NPM 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstitusi. Apa sih konstitusi? Yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah suatu masalah kekuasaan sekaligus batasan kekuasaan masing-masing badan penyelenggara negara. Konstitusi dapat diartikan juga segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi juga sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Konstitusi juga terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah seperti naskah atau teks yang disahkan oleh lembaga yang berwenang. Konstitusi tertulis juga biasanya memuat aturan-aturan dasar mengenai struktur dan organisasi negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban, juga mekanisme pemerintahan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara, seperti ya peraturan pemerintahan. Kemudian konstitusi tidak tertulis itu adalah seperti kebiasaan-kebiasaan tradisi dan praktik-praktik ketatanegaraan yang berlaku dalam suatu negara. Bersumber dari adat istiadat, kebiasaan, dan praktik-praktik ketatanegaraan yang telah berlangsung lama dan diterima sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Contohnya itu Konvensi Ketatanegaraan Inggris yang didasarkan pada praktik-praktik dan kebiasaan politik yang telah berlangsung lama. Nah, mungkin kembali kepada moderator. Baiklah, itu pengertian dari konstitusi dan beberapa contoh-contoh yang telah dijelaskan oleh teman kami Fitri Kumala. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Ananda. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan undang-undang dasar dan undang-undang. Mungkin teman-teman udah pada pernah dengar undang-undang dan undang dasar ya. Keduanya itu punya perbedaan. Yang pertama undang-undang. Undang-undang itu peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci dari undang-undang dasar. Sedangkan undang-undang dasar itu hukum dasar yang menjadi landasan bagi berlakunya hukum-hukum lain di suatu negara. Jadi undang-undang dasar ini lebih umum, sedangkan undang-undang itu lebih spesifik dan penjabaran dari undang-undang dasar itu sendiri. Nah, contohnya undang-undang dasar itu Undang-Undang Dasar 1945, dan contoh undang-undang itu misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekarang akan dilanjutkan oleh Saudara Sulaiman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstitusi menurut para ahli.
Dan di sini ada dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Herman Heller yang menyebutkan bahwa konstitusi lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Selanjutnya, menurut Aristoteles, yaitu membedakan antara konstitusi dengan hukum. Biasanya berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan homoia. Dan terakhir, menurut Case Were, konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan dan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara. Selain dari beberapa yang dikemukakan oleh para ahli, di sini saya juga mencari dari beberapa sumber. Yang pertama dari Wikipedia. Menurut Wikipedia, konstitusi adalah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur pada hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan sebelumnya. Kemudian ada juga konsep konstitusi di zaman Yunani kuno, yaitu masih bersifat material. Material di sini diartikan sebagai aturan yang belum diformalkan, seperti konstitusi zaman sekarang ini. Nah, dari beberapa pendapat para ahli dan mencari dari beberapa sumber, di sini dapat disimpulkan bahwasanya konstitusi adalah norma politik dan hukum sekaligus aturan ketatanegaraan yang mengatur dan memerintah suatu negara yang jangkauannya itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Itu saja konstitusi menurut para ahli. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maisa. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maisa Buru Sembiring, NPM E1G023034. Di sini kita akan membahas revisi atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu direvisi atau diamandemen sebanyak 4 kali. Perubahan amandemen yang pertama yaitu mencakup 9 pasal, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 ayat 1 sampai 4, dan pasal 21. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan pada tahun 1999 atau setelah Orde Baru. Yang amandemen yang kedua yaitu ditetapkan pada Agustus tahun 2000 yang mencakup 25 pasal dalam 7 bab, yaitu terdiri dari bab ke-7 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, bab ke-9A mengenai wilayah negara, bab ke-10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab ke-12 mengenai pertahanan dan keamanan, dan bab ke-15 yaitu mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dengan mencakup 23 pasal dalam 7 bab, yaitu bab pertama mengenai bentuk dan kedaulatan,
bab kedua mengenai MPR, bab ketiga mengenai kekuasaan pemerintah negara, bab kelima mengenai Kementerian Negara, bab ke-7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, dan bab ke-8A mengenai BPK. Dan amandemen terakhir atau amandemen Undang-Undang 1945 yang keempat, yaitu ditetapkan pada tahun 2002. Dengan hasil amandemennya yaitu bab 4 yang berjudul Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan terdapat perubahan substansial pada pasal 16. Pasal 16 yang telah diubah ditempatkan dalam bab 3 yang membahas kekuasaan pemerintah negara. Dan juga mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Apa sih tujuannya? Jadi, tujuan dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Pasal-pasal yang diubah dalam undang-undang tersebut tidak hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan, melainkan juga soal hak hidup warga negara. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Dwi dan Rizky. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang negara bersemakmuran Britania Raya. Yang pertama, kapan sih terbentuknya negara Britania Raya? Negara Britania Raya terbentuk dari persatuan 4 negara, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Proses terbentuknya ini dimulai dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia pada tahun 1707 melalui Undang-Undang Kesatuan. Selanjutnya pada 1801 Britania Raya bertambah dengan penyatuan Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Meskipun Irlandia kemudian memperoleh kemerdekaan pada tahun 1922. Jadi Britania Raya itu didirikan pada tahun 1922. Kemudian yang kedua, mengapa negara Britania Raya termasuk negara persemakmuran? Negara Britania Raya menjadi bagian dari persemakmuran Inggris karena memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Inggris. Hubungan ini berasal dari era Kekaisaran Inggris yang luas di seluruh dunia, di mana banyak negara bagian dan wilayah yang sekarang menjadi anggota persemakmuran. Selain itu, ada juga kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Yang 3 hal yang memengaruhi sistem kewarganegaraan Britania Raya akan dijelaskan oleh Rizky. Tiga hal yang mempengaruhi sistem kewarganegaraan Britania Raya. Yang pertama adalah asas. Asas yang dianut negara Britania Raya yaitu asas usually atau kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Sistem kewarganegaraan Britania Raya menganut Eropa kontinental. Eropa kontinental yaitu negara menjadikan aturan tertulis yang terkodifikasi secara sistematik sebagai sumber primer, atau semua aturan dibuat tertulis. Hal yang mempengaruhi sistem kewarganegaraan Britania Raya yang ketiga adalah di mana di mana konstitusi Inggris Raya, Undang-Undang Negara Inggris Raya atau UU Inggris Raya adalah sebuah penjelasan hukum dan prinsip yang membuat badan politik Britania Raya melingkupi hubungan antara individual negara yang dimana Britania Raya mencakup seluruh hubungan negara di dunia yang menjadikannya dijuluki sebagai negara matahari terbit.
Bagaimana sistem kewarganegaraan Britania dijalankan? Sistem kewarganegaraan Britania dijalankan dikenal dengan nama civil law system atau sistem hukum sipil, di mana karena menganut asas jus only, kewarganegaraannya ditentukan oleh tempat dia dilahirkan. Inggris sering dikatakan memiliki konstitusi tidak tertulis. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Hal ini sebagian besar tertulis, tetapi dalam dokumen yang berbeda, karena menganut sistem pemerintahan monarki dan parlementer. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kesimpulan dari semua adalah konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur struktur dan organisasi suatu negara serta hak dan kewajiban warga negaranya. Konstitusi biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar yang merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Negara persemakmuran adalah asosiasi sukarela dari negara-negara yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kekalsaran Britania Raya. Anggota negara persemakmuran umumnya memiliki hubungan historis, politik, dan ekonomi yang erat dengan Britania Raya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar yang keanggotaannya dalam negara persemakmuran saling terkait. Tetapi setiap negara tetap memiliki kedaulatan untuk menyusun konstitusi atau undang-undang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kami minta maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.